Sebenarnya hal penting apa yang hendak Pak Marco sampaikan? Tanya David tanpa basa-basi. Dua lelaki ini tadi berjalan menuju coffee shop dan sekarang duduk berhadapan. Aroma kopi yang baru saja disuguhkan membuat David melirik gelas di hadapannya. Marco tetap saja tak bergeming dan wajahnya penuh dengan pertimbangan. Sebenarnya saya dan Jesslyn memiliki hubungan. Marco memulai percakapan yang membuat David kaget. Maksud Anda? Jesslyn selingkuh dengan Anda? Ya, begitulah. Kami sudah menjalani hubungan selama beberapa bulan. Itu ketika Anda bekerja di Jogja. Marco menarik nafas panjang. Terus kenapa Anda memberitahu saya? Suara David naik satu oktav. Saya mencintai Jesslyn. Tapi gara-gara saya menikah, Jesslyn memutuskan hubungan kami. David geleng-geleng kepala. Tidak tahu kenapa pria di hadapannya ini malah curhat tentang istrinya. Anda ini maksudnya apa? Anda ingin merusak rumah tangga saya? David marah besar dan menghardik Marco. Saya mohon Anda meninggalkan Jesslyn. Saya sangat mencintainya. Ucap Marco putus asa. Anda sudah gila ya? Punya istri cantik masih saja meminta istri orang. Saya peringatkan Anda, jangan sekali-kali Anda mengganggu rumah tangga saya. Tegas David yang kemudian pergi dengan perasaan tidak karuan. Berarti selama ini Jesslyn memang benar berselingkuh dengan Marco. Dan sekarang sudah tidak. Apa ini artinya? Batin David seketika terguncang. Ia berjalan dengan cepat menuju ruangan Jesslyn. Luna yang ingin menyapanya pun mengurungkan niatnya. Itu David kenapa? Sepertinya ada yang tidak beres. Gumam Luna sembari mengikuti David masuk ke ruangan atasannya itu. Berak, David membuka pintu dengan keras dan membuat Jesslyn kaget dan terkejut. Ada apa sayang? Kok marah-marah? Apa aku gak boleh marah? Baru aja selingkuhan kamu nemuin aku. Mendengar itu, Jesslyn langsung berdiri dan menghampiri David. Maksud kamu apa sayang? Maksudku Marco, selingkuhan kamu. Luna yang mendengar itu pun menutup mulutnya karena terkejut. Selama ini memang aku curiga, tapi itu semua gak terbukti. Karena mungkin kalian sudah membodohi aku. Sekarang aku tanya sama kamu beneran selingkuh sama Marco? David memberondong Jesslyn dengan kekecewaannya. Jesslyn hanya menangis tak bisa menjawab pertanyaan itu. David lantas geleng-geleng kepala dan pergi dengan amarah sebelum sesaat meninggalkan HP Jesslyn di meja kerjanya. Melihat David pergi, Luna masuk ke ruangan Jesslyn. Sementara karyawan yang lain masih dengan tatapan penasaran ada apa dengan bos mereka dan suaminya. Jess, jadi beneran lo selingkuh sama Marco? Ih, jahat banget lo. Jesslyn memeluk sahabatnya itu sambil terus menangis. Udah, jangan nangis lagi. Sekarang terus gimana? Lo pilih Marco apa David? Lo gila ya Lun, gue tuh udah gak ada hubungan apa-apa sama Marco. Gue udah lama putus sama Marco. Mendengar keterangan sahabatnya itu, Luna mengangguk. Jesslyn pun menceritakan semuanya kepada Luna. Ekspresi Luna sedikit kesal dengan sahabatnya yang tega menyakiti David yang baik dan setia dengannya. Mending lo sekarang telepon David, tanya dia di mana dan lo jelasin semuanya. Mendengar instruksi Luna, dia lalu menelpon David, tapi tak kunjung diangkat. Gak diangkat Lun. Tangisan Jesslyn semakin menjadi-jadi. Jesslyn pulang ke apartemen ditemani Luna dan mereka mendapati baju-baju David sudah tidak ada. Jesslyn masih menangis dan lemas seketika karena David pergi dari rumah. Jesslyn kemudian dengan emosi menelpon Marco. Halo, akhirnya kamu nelpon aku, Jess. Marco, maksud kamu apa cerita sama David? Hubungan kita sudah berakhir, jadi jangan ganggu aku dan suamiku.
Tapi aku masih mencintaimu, Jess. Aku mau kita baik-baik aja. Jangan harap, Marco, aku sudah jijik melihat mukamu lagi. Kemudian Jesslyn menutup teleponnya. Luna mengelus pundak sahabatnya itu. Sabar, Jess, gak perlu kamu meladeni Marco. Iya, Lun, tapi aku jengkel. Sebulan sudah kepergian David dari rumah. Ia juga tak terlihat di tempat kerja. Bahkan Rico pun tidak mengetahui keberadaan David. Jesslyn hampir putus asa mencari keberadaan suaminya itu. Jess, sebenarnya David kemana sih? Ada masalah apa kalian berdua? Tanya Pak Ferdinand lewat telepon. Itu Pak, David lagi pergi keluar kota, sebentar juga balik kok. Ya sudah, kalau ada apa-apa hubungi Papa. Pak Ferdinand kemudian mematikan teleponnya. Jesslyn semakin frustasi karena keluarganya mulai curiga. Karena stres, akhirnya Jesslyn tumbang. Ia pingsan di kantor. Luna yang khawatir langsung membawa Jesslyn ke rumah sakit. Kondisi Jesslyn drop karena ia jarang makan. Selang infus menghiasi tangan yang semakin kurus itu. Lun, kok gue bisa di sini? Tanya Jesslyn ketika bangun. Ya ampun Jess, lu nih bikin cemas aja. Gimana, lo udah mendingan? Cecar Luna yang khawatir. Udah kok, gue udah mendingan. Cuma agak sedikit pusing. Lu makan ya biar gue suapin. Luna beranjak dan mengambil makanan yang disediakan rumah sakit. Luna mendudukkan Jesslyn dan mulai menyuapi sahabatnya itu. Makasih ya Lun, lu udah baik banget sama gue. Ih, lu ngomong apa sih Jess? Kita kan sahabatan, gak cuma setahun 2 tahun. Jesslyn tersenyum mendengar jawaban Luna. Udah Lun, gue gak nafsu makan. Jesslyn menolak suapan Luna. Ya udah, dikit aja. Nanti makan lagi ya. Lu harus makan Jess. Air mata Jesslyn mulai jatuh. Gue kangen David. Luna hanya bisa menenangkan Jesslyn. Sabar ya Jess, David pasti balik kok. Kamu harus nungguin dia. Jesslyn mengangguk pasrah. Sudah 3 hari Jesslyn di rumah sakit. Keluarganya bergantian menjaganya. Akan tetapi malam ini tidak ada yang bisa menjaganya. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus untuk dia sendiri dan menangis. Dia tidur di ranjang rumah sakit dengan menghadap ke kanan. Dia menahan air matanya dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bisa. Jesslyn menangis tanpa suara dan sedang memandangi foto dirinya dan David di HP-nya. Di koridor rumah sakit, David berlari menuju ruangan Jesslyn dirawat. Dengan khawatir, dia membuka pintu kamar dan berhenti sejenak karena terengah-engah. Jesslyn yang kaget membalikkan wajahnya ke belakang dan ia menatap dalam sosok yang akan masuk ke kamarnya itu. David mau nutup pintu kamar Jesslyn tapi tak kunjung mendekati Jesslyn. Ia menatap istrinya itu dengan penuh kerinduan dan kekhawatiran. Jesslyn yang tidak bisa bangun dari tempat tidur itu hanya bisa terus menangis. Dav, maafin aku sangat mencintaimu. Aku gak mau kehilangan kamu. Mendengar itu, David langsung berjalan mendekati istrinya dan memeluknya. Tangisan Jesslyn semakin kencang di pelukan suaminya. Udah, jangan nangis lagi, gak apa-apa. Maafin aku ya, udah ninggalin kamu dan bikin kamu sakit kayak gini. Aku yang salah, Dav. Aku janji aku akan setia sama kamu. David memegang kedua pipi istrinya itu dan menatap dalam mata Jesslyn. Ada kerinduan di tatapan mereka berdua. David mendekat dan mencium bibir Jesslyn. Mereka berdua saling berpakutan dan ada kerinduan yang mendalam. Keesokan harinya, keadaan Jesslyn mulai membaik dan diperbolehkan pulang ke rumah. Jesslyn terus menggandeng suaminya itu. Yang, kamu jarang cukur kumis ya? Kok ada panjang aja? Aku gak suka. Ucap Jesslyn manja sambil memegang kumis dan sedikit jenggot di dagu David. David hanya tersenyum sambil mengupas apel. Gue baru kemarin lu kayak mayat hidup. Nggak nyangka gue sekarang bisa ketawa-tawa. Celetuk Luna yang memandangi kelakuan sahabatnya itu.
Apa sih Lun? Sana lah, lu pulang aja. Gue mau mesra-mesraan sama suami gue, ucap Jesslyn sambil mencium pipi suaminya itu. Aduh, ya udah deh, gue pamit dulu ya, bye. Luna beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Jesslyn terus menempel pada David yang membuat David sampai bergeser terus dari tempat duduknya. Jess, geser sedikit dong. Kalau kamu mepet terus, nanti bisa-bisa aku duduk di bawah loh. David memperingatkan istrinya karena memang sudah tidak ada tempat untuk bergeser lagi. Oh, jadi gitu. Ya udah, gini aja. Sekarang Jesslyn malah duduk di pangkuan David. Terus kalau kayak gini, gimana aku bisa ngupas apelnya? Protes David sambil menatap wajah istrinya itu. Jesslyn tertawa manja sambil menyentuh rambut David yang berponi itu. Jesslyn mendadak menguncir rambut panjangnya dan melepas kardigan min yang dipakainya. Kenapa ini? Kok dilepas? Tanya David sambil salah tingkah. Kedua tangan Jesslyn memegang pundak David dan mulai mencium bibir suaminya dengan lembut.